Shalom saudara sekalian, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kebenaran hari ini berjudul Langkah Memperoleh Mahkota. Dalam 1 Korintus pasal 9 ayat 26-27 tertulis, sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya. Supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Saudara, sebagaimana seorang atlet yang sedang berlomba, kita harus serius mengikuti perlombaan tersebut agar memperoleh piala atau mahkota sebagai pemenang. Demikian pula kita sebagai anak-anak Tuhan dalam menjalankan panggilan kita untuk memperoleh mahkota surgawi, kita harus berjuang dengan serius. Untuk ini saudara sekalian, ada beberapa langkah yang harus kita lakukan. Yang pertama, kita harus mengarahkan hidup ini ke arah satu tujuan. Tidak boleh ada dua, apalagi lebih tujuan. Sebagai seorang atlet, kita bukan saja, maksud saya sebagai seorang atlet, bukan hanya mampu berlari cepat, tetapi juga harus tahu di mana garis finishnya. Demikian pula dengan perlombaan iman atau perlombaan rohani. Kita harus tahu arah perjalanan hidup kita ini. Fokus hidup yang benar adalah Tuhan dan kerajaannya. Tuhan artinya kita selalu bertindak sesuai dengan kehendak Tuhan, sehingga menyenangkan hati Tuhan. Kerajaan surga artinya kita tidak lagi mengharapkan kenikmatan, kebahagiaan dari dunia ini. Orang yang masih mengharapkan bisa memperoleh kebahagiaan dari dunia ini, orang yang pasti terbelenggu, saudara, pasti terikat. Dalam Lukas pasal 12 ayat 16-21 dikisahkan mengenai orang kaya yang semakin hari semakin menambah jumlah kekayaannya. Tetapi ia tidak tahu bagaimana akhir hidupnya. Kasihan sekali. Setelah dia kaya, dia sukses, dia berhasil mengumpulkan kekayaan dalam jumlah besar, ia mati dalam kemiskinan di hadapan Tuhan. Orang-orang ini secara dunia memang dipandang sebagai orang sukses atau orang berhasil, saudara, yang memiliki prestasi di dunia, tetapi tidak memiliki prestasi di kekekalan. Ia tidak kaya di hadapan Tuhan. Dengan mengemukakan hal ini bukan berarti menjadi kaya itu salah, saudara. Bukan berarti menjadi orang kaya itu tidak boleh. Tetapi yang salah adalah arah hidup. Mereka yang cinta uang pasti arahnya salah. Pasti meleset, saudara. Dalam hal ini, saudaraku sekalian, kita harus melihat hidup kita ini ke arah mana. Jangan seperti orang kaya yang dikisahkan di dalam Lukas pasal 16
Ya, ia hidup dalam kemewahan ketika bertemu dengan orang miskin Lazarus. Ia tidak memperdulikan. Nih, orang yang tidak punya tujuan hidup itu begini, saudara. Dia tidak memiliki kemanusiaan. Orang yang memiliki kemanusiaan belum tentu arah hidupnya benar. Apalagi yang tidak memiliki kemanusiaan. Orang-orang yang tidak memiliki tujuan hidup yang benar, Tuhan dan kerajaannya ini pasti sewenang-wenang terhadap sesamanya. Ya, bagaimana memperoleh mahkota surgawi? Miliki fokus hidup yang benar. Yang kedua, harus menguasai diri sepenuhnya. Maksudnya adalah kita tidak lupa diri oleh karena kesenangan hidup di bumi ini, termasuk karena kekayaan dunia. Kekayaan itu sering membuat orang lupa diri, saudara. Di Lukas 12 ayat 16 sampai 21, Lukas 16 ayat 19 sampai 31 ditunjukkan orang-orang yang lupa diri. Kekayaan telah membuat mereka tidak dapat menguasai diri sendiri sehingga mereka menjadi hamba uang. Kalau orang sudah menjadi hamba uang, saudara, ia tidak akan menghormati Tuhan. Tidak akan. Ya, ia tidak akan dapat setia kepada Tuhan. Yudas itu bisa mengasihi Tuhan, bukan tidak mengasihi. Ia mencintai Tuhan juga, tetapi ia mencintai uang juga. Akhirnya Tuhan yang dikorbankan. Dia kehilangan keselamatan. Oleh sebab itu Rasul Paulus berkata, tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Saudara, kalau hamba Tuhan sekali Paulus mengatakan demikian, di mana dari pernyataan itu terbersit adanya kemungkinan Paulus berbuat salah. Ya, apalagi kita, saudara. Aku melatih tubuhku dan menguasai seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Sebagai hamba Tuhan, Paulus bersikap jujur. Ia sadar ia tidak kebal terhadap dosa. Ia sadar, dia jujur, ia juga bisa terpeleset dan berbuat kesalahan. Itulah sebabnya ia berlatih, ia melatih tubuhnya dan menguasai seluruhnya. Saudara, apa yang sedang membuat kita limbung hari ini? Yang membuat kita tidak menguasai diri hari ini? Coba periksa. Bukan hanya kesenangan-kesenangan yang dapat membuat kita kehilangan penguasaan diri. Kesusahan, penderitaan juga bisa membuat kita ini kehilangan, ini saudara sekalian, penguasaan diri. Tetapi kita percaya Tuhan akan pasti menopang kita kalau kita berusaha untuk sungguh-sungguh, saudaraku, berjaga-jaga, mengoreksi diri, bersedia ditegur, supaya kita bertobat dan selalu kita diperbaharui. Kiranya kebenaran ini, saudaraku sekalian, memberkati kita semua. Sola Gracia.